Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat senja Qalburul Falah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dijadikan hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir maupun batin, diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang selamat dunia hingga akhirat dan sebagai manusia yang beruntung dunia hingga akhirat. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini pasti ingin menjadi orang yang beruntung dunia hingga akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada sahabatnya, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menjadi khalifah nomor 4 sekaligus menjadi menantu beliau. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Aliyun, walis sa'idi thalathu alamatin. Qutun halalun wa mujalasatul ulama'i wassalawatul khamsu ma'al imami." Yang artinya, wahai Ali, ada 3 ciri keberuntungan bagi manusia, yaitu yang pertama, qutun halalun, yakni memakan makanan yang halal. Di sini yang dimaksud halal bukan dari jenisnya saja, tetapi bagaimana cara memperoleh makanan agar menjadi halal luar maupun dalam. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, ini akan sangat berpengaruh kepada hati kita. Selain itu, makanan yang halal yang diberikan kepada keluarga kita, ini akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ketika dari keluarga kita makan makanan yang halal, insya Allah ketika disuruh untuk beribadah, insya Allah akan lebih ringan. Ketika disuruh untuk belajar, maka lebih mudah untuk memahami ataupun menghafal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama'i, yakni kita dianjurkan untuk sering duduk bersama para ulama. Mengapa kita harus sering duduk dengan para ulama? Karena ketika hati kita selama 40 hari tidak mendengarkan atau tidak mendapatkan fatwa atau nasihat dari para ulama, hati kita akan menjadi keras. Yang perlu diperhatikan adalah tubuh kita, zahir ataupun batin, ini perlu yang namanya sebuah makanan, sebuah asupan. Perut kita ketika lapar, maka kita cukup untuk memberikan makanan yang masuk ke dalam perut. Ketika haus, kita tinggal minum sehingga tenggorokan kita akan terbasahi atau tidak kering. Tetapi ketika ruh kita yang lapar, makanan ruh itu bukan hanya sebatas nasi, bukan hanya sebatas lauk, atau ketika haus cukup dengan air, tidak. Tetapi ketika ruh kita merasa lapar dan merasa haus, ini perlu dimasuki oleh yang namanya ilmu. Nah, dari sinilah kita dianjurkan kenapa kita harus sering-sering duduk dengan para ulama. Sebenarnya di sini banyak sekali manfaat ketika kita duduk sering bersama ulama, yaitu salah satunya barang siapa yang duduk dalam satu majelis ilmu, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, padahal cuma 1 kali duduk, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sahabat senja Qalburul Falah yang dirahmati Allah, apakah kita pernah dalam 1 hari kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Jawabannya kayaknya belum pernah. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yaitu
wassolawatul khamsu ma'al imami, yakni sholatlah 5 waktu bersama imam. Di sini artinya dianjurkan untuk sholat berjamaah. Di sisi lain, sholat berjamaah pahalanya berlipat ganda 27 derajat, tapi ada hal penting yang perlu menjadi motivasi kita. Kenapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Karena menurut pribadi saya, sholat berjamaah adalah lembaga pendidikan yang baik. Kenapa bisa dikatakan lembaga pendidikan yang baik? Karena ketika kita sering sholat berjamaah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, secara otomatis, secara tidak langsung kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang soleh tersebut. Oleh karena itu, sahabat senja Qalbu Darul Falah yang dirahmati Allah, dengan 3 wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, mari kita jadikan motivasi, mari kita jadikan pedoman agar kita lebih meningkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan amal-amal baik kita, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.